Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Bolehkah memukul istri? Dalam Islam boleh, tapi bukan pada wajah. Ya, orang yang diceritakan oleh Ustazah Oki Istetana Dewi adalah laki-laki jahat. Laki-laki jahat yang zalim kepada istrinya dan kurang ajar telah memukul wajah istrinya. Tapi istrinya adalah istri yang solehah. Istrinya adalah wanita mulia yang senantiasa menutupi aib keburukan suaminya di hadapan orang tuanya. Ustazah Oki bukan dalam membela KDRT, bukan membela laki-laki jahat itu. Beliau sedang bercerita tentang wanita solehah yang sangat mulia akhlaknya. Meskipun suaminya seperti Fir'aun jahatnya, tapi beliau tetap menutupi kesalahan suaminya. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Para wanita, kalau kalian suka menjelek-jelekkan suami kalian di hadapan orang tua kalian, itu berarti kalian sedang mengajarkan mereka untuk membenci suami kalian. Ini pelajarannya, bukan bully-bully saja, bukan caci maki. Belajar, lihat kebaikan. Allah pasti tahu apa. Ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk surga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasul tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasul hanya katakan kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu, semuanya buruk, dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Kalaupun belum nikah, ini adalah pelajaran pranikah ya teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah dikasih materi suami-suami, istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka suuzon, dikit-dikit suuzon,
dikit-dikit suuzon. Suami pulang telat suuzon, suami nggak ngabarin suuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu, dikit-dikit suuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan sedih rumah tanggaku ya Allah. Gitu Bu harusnya. Rumah tanggaku berantakan ya Allah. Sedih. Di depan orang banyak. Alhamdulillah baik. Doain ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Suamiku tuh baik luar biasa. Tapi di sepertiga malam ya Allah. Sedih rumah tanggaku ya Allah. Gitu Bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga, curhat ke orang lain atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting. Tapi yang udah sepuh-sepuh sih alhamdulillah gak punya sosial media Bu ya. Bagus juga tuh gak gaul di sosial media. Karena kalau zaman sekarang punya sosmed dikit, suamiku kasih cerita di sosmed. Bikin status-status di sosmed. Dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca, oh rumah tangganya lagi berantakan, aku pepetin gitu. Kesempatan, aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadis ku tunggu jandamu, oh dia lagi ada problem, aku pepetin gitu. Membuka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh aku rindu sama ibu sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya.
Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita. Ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik. Dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain Bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahanin, diceraikan. Diganti dengan istri yang baru, kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail sedang pergi. Dengan istri yang baru, Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik, rumah tanggaku luar biasa, rumah tanggaku diberkahi oleh Allah, alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini